yang belum dilindungi pun kita tidak tahu manfaatnya sesungguhnya apa atau peran dia di dalam ekosistem apa. Kadang-kadang kita bisa jadi perannya penting tapi karena kita tidak tahu. Nah, pada tingkat populasi dan spesies, karena populasi itu kan kumpulan dari individu-individu suatu spesies ya, maka terkait erat ini antara spesies dengan populasi. Ini dibagi menjadi dua dalam pertanyaan tadi kan, ada in situ, ex situ. In situ itu berarti pelindungan, pengelolaan keanekaragaman hayati di habitatnya, ya, pembentukan di kawasan konservasi, di rumahnya, di mana satwa itu ada, atau paling tidak di daerah penyebarannya, itu in situ. Jadi kalau perlindungan harimau ya di Sumatera, kalau itu harimau Sumatera, di hutan-hutan Sumatera, di Taman Nasional misalnya in situ. Suaka Marga Satwa itu in situ. Nah, ex situ itu berada di luar habitat. Bisa di kebun binatang, bisa di bank benih dalam bentuk akuarium, kebun raya, pusat-pusat edukasi konservasi itu konservasi ex situ ya, di luar habitatnya. Maka jawaban dari pertanyaan tadi sebenarnya semua mudah kalau Anda pernah membaca, saya yakin bisa. Nah, upaya pelestarian itu kan tadi saya sampaikan, kepunahan itu adalah tingkat terburuk dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. Nah, sekarang yang terjadi adalah kepunahan spesies itu kecepatannya melebihi apa yang terjadi pada masa-masa perjalanan umat manusia di bumi ini, karena antropogeniknya, karena faktor manusia, yaitu konsumsi, kemudian alih fungsi lahan, gaya hidup, itu semuanya mempengaruhi kepunahan. Tingkat kepunahan spesies itu bisa sampai 100 kali lebih cepat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Semua karena manusia. Nah, spesies yang terancam punah kadang-kadang hanya terdiri tinggal beberapa populasi saja, atau bahkan mungkin hanya satu populasi. Misalnya badak di ujung kulon itu benar-benar hanya ada di ujung kulon. Badak Jawa hanya ada di ujung kulon yang di Indonesia. Tempat lain tidak ada. Maka menyelamatkan populasi itu adalah jalan satu-satunya jalan yang bisa dilakukan. Maka tadi bisa dilakukan secara in situ di habitat aslinya, misalnya di ujung kulon tadi, maupun ex situ, misalnya dengan bank benih badak-badak yang masih ada di situ, diambil spermanya atau telurnya, kemudian dipreservasi, disimpan, dibekukan, supaya mungkin nanti kalau teknologi memungkinkan dia bisa di cloning atau dikembangbiakkan dengan cara bioteknologi misalnya, atau untuk proses perkawinan silang atau perkawinan di dalam penangkaran misalnya, itu berarti ex situ. Karena tingkat keterancaman spesies, banyak spesies bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia ini sangat tinggi sekali. Misalnya harimau salah satunya. Ini kalau kita lihat di dunia ini, tadinya harimau penyebarannya yang berwarna kuning, sekarang tinggal yang hijau. Di Sumatera juga seperti itu. Bahkan di Jawa sudah tidak ada lagi. Di Bali tidak ada lagi karena punah. Ini yang Sumatera, yang ada di kantong-kantong kecil-kecil. Tanpa upaya perlindungan populasi di kantong-kantong ini ya mungkin tinggal menunggu waktu juga kapan harimaunya akan punah. Kalau itu punah kita sudah tidak punya lagi. Begitu pula dengan badak, gajah, ini tersisa di beberapa. Ini yang critically endangered, ya, kritis. Kalau kritis itu kan sudah satu tingkat lagi dia punah secara ekologi. Mungkin sekarang bisa dikatakan hampir punah secara ekologi. Bentar lagi kalau individu terakhir sudah nggak ada lagi di alam, ya berarti dia punah di alam. Tinggal ada di penangkaran, misalnya di Sumatera, nggak ada di badak Sumatera. Dan banyak spesies-spesies lain yang memang dia kondisinya kan
habitatnya terkepung seperti ini ya, perkebunan sawit. Coba Anda lihat taman nasional yang ada di Sumatera itu kan semuanya seperti pulau sebenarnya, tidak terkoneksi antara satu dengan yang lain. Banyak yang dia berdiri sendiri, mulai dari bagian utara ya. Kalau utara mungkin masih terkoneksi di Bukit Barisan Selatan, tapi di bagian barat, bagian selatan, misalnya di Taman Nasional Waikambas, kemudian Bukit 30, Tesonilo, itu hampir dia terisolasi, tidak terkoneksi dengan hutan, kawasan hutan yang lain. Sehingga masalah-masalah dalam pengelolaan itu bukan hanya karena dia perburuan liar, alih fungsi lahan, tapi juga bisa jadi menjadi masalah-masalah biologis, masalah genetik, dan masalah populasi yang lain karena mereka terisolasi. Jadi kondisi realnya yang dilakukan seperti itu. Nah, dalam menjaga supaya spesies tidak punah kan kita harus memiliki populasi minimal. Maka kita juga harus, para ahli biologi konservasi itu sudah merumuskan seberapa sih minimal satwa itu, populasi itu, supaya dia bisa bertahan hidup. Misalnya kalau di hutan Sumatera tinggal 2 individu harimau, apakah itu bisa dikatakan dia masih bisa bertahan? Gimana? Atau minimal berapa sih gajah supaya dia bisa bertahan hidup, beranak pinak, berkembang biak? Apakah cukup 2, cukup 100, cukup 500, atau berapa? Ada nggak aturan seperti itu? Nah, itu kan setiap spesies memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kalau yang dia berpasangan abadi misalnya ya, kalau cuma ada 2 mungkin, dan dia tidak berjodoh, walaupun sama jantan betina, bukan pasangannya, ya nggak bakal juga populasinya berkembang. Atau jantannya cuma 1, betinanya ada 10 misalnya. Sama aja cuma dianggap sebagai 2 kan, karena satu. Karena dia kan monogami misalnya. Itu juga menjadi pertimbangan juga. Jadi kalau ada 2 ekor, apalagi kalau tinggal 2 ekor semuanya jantan ya, bisa dianggap sudah punah, itu kan nggak mungkin terjadi proses reproduksi kan. Nah ini juga masalahnya adalah kadang-kadang penetapan kawasan konservasi spesies atau populasi itu ditetapkan setelah setelah populasi suatu spesies itu benar-benar sudah berada di bawah ambang batas supaya dia bisa kembali tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, sehingga kadang memang sudah terlambat. Nah, secara general, kawasan konservasi untuk melindungi populasi itu ditetapkan berdasarkan 3 kriteria utama. Ya. Bukan 3, dihambat oleh 3 kendala. Penentuan kawasan konservasi untuk perlindungan spesies atau populasi. Belum ada petunjuk teknis, kemudian sebaran kebutuhan habitat spesies yang terancam punah masih sedikit diketahui, perencanaannya mengalami hambatan dari aspek tata guna lahan, kepemilikan tanah, dan sebagainya. Sehingga memang menetapkan kawasan konservasi untuk melindungi satu spesies itu juga tidak di lapangan. Ya. Karena ini melibatkan banyak stakeholder. Ini ada beberapa contoh di sini dalam pengelolaan, misalnya Owa Jawa dan Malio. Ini kan juga harus ditanya, kalau Owa Jawa itu berapa luas habitat yang perlu dilindungi? Berapa? Satu owa itu butuh berapa luas hutan sih? Gitu. Atau Malio, dia dalam siklus hidupnya perlu pantai, perlu hutan juga. Maka kalau ingin dia
lestari, ya harusnya dua tipe habitat itu juga dilindungi. Berapa jumlah minimalnya? 50, 500, 5.000 atau seterusnya. Nah, ini kan membutuhkan kajian secara ekologi untuk populasi terkait. Tanpa itu mungkin kita nggak bisa menentukan mana kawasan yang layak untuk dilindungi. Sehingga muncul konsep-konsep misalnya minimum viable population. Minimum viable population itu populasi minimal supaya suatu spesies itu bisa bertahan hidup selama 1000 tahun. Dan ini setiap spesies pasti berbeda-beda. Karena dia kan dipengaruhi oleh, Anda sudah belajar populasi, ekologi, ada pengaruh demografi, ada pengaruh lingkungan, bencana alam, dan sebagainya. Itu semuanya bisa mempengaruhi fluktuasi populasi. Ya. Dia juga harus mempertahankan keragaman genetiknya. Kalau kasus-kasus pada populasi hewan yang terisolasi itu kadang-kadang dia mengalami penurunan keragaman genetik sehingga menghasilkan keturunan-keturunan yang mungkin tidak bisa bertahan pada fluktuasi lingkungan. Juga ada istilah misalnya minimum dynamic area, terkait dengan berapa sih luasan minimal yang harus dipersiapkan untuk melindungi suatu spesies. Tentu semakin besar ukuran tubuh spesies, maka luasannya yang dibutuhkan untuk perlindungan juga semakin luas. Anda melindungi semut misalnya atau serangga, pasti lebih luasannya mungkin lebih jauh lebih kecil dibandingkan kita melindungi banteng atau melindungi gajah. Gajah kan hombreng yang butuh habitat yang luas untuk hombreng dia, untuk jelajah dia. Jadi itu juga jadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kawasan konservasi untuk perlindungan populasi. Nah tadi semakin kecil populasi maka kemungkinan dia untuk menuju jurang kepunahan itu juga semakin tinggi resikonya. Kenapa demikian? Karena populasi yang kecil dipengaruhi dinamikanya ya, populasinya itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Variasi genetik, variasi demografik, dan variasi lingkungan. Variasi genetik ini kan menyangkut keragaman genetik pada populasi tersebut. Jadi semakin beragam genetiknya, maka kemungkinan populasi itu untuk bisa berkembang tentu semakin baik. Ya, kemampuan individu-individu itu untuk beradaptasi terhadap faktor-faktor eksternal akan semakin baik. Semakin terjadi keseragaman genetik, maka populasi itu juga bisa terancam. Mungkin terjadi cacat pada individu-individu mudanya atau anak, ya, karena faktor-faktor genetik. Ini salah satunya bisa disebabkan oleh isolasi populasi yang kecil. Jadi terjadi perkawinan berkerabat dekat, ini, sehingga terjadi penyusutan genetik atau hanyutan genetik. Ini gambaran tentang bagaimana terjadinya hanyutan genetiknya, sehingga variasinya menjadi semakin. Nah ini populasi yang kecil ini mengalami hanyutan genetik dan dia akan lebih rentan terhadap efek genetik yang merugikan. Terjadi tekanan silang inbreeding dan outbreeding. Kalau inbreeding itu berarti terjadi perkawinan dengan kerabat dekatnya. Outbreeding dia terjadi perkawinan dengan kerabat yang jauh. Dia tidak bisa kawin karena mungkin sulit mencari pasangannya karena sedikitnya individu. Kalau yang ini tadi terjadi perkawinan dengan keluarga dekat. Akibatnya ya bisa terjadi ini inbreeding depression ya. Jadi cacat. Ya. Harimaunya bukan serem lagi nih, harimau lucu kalau di bawahnya kan. Bukannya jadi lucu. Dan ini mungkin secara genetik berubah mengalami
kelainan secara fisiologis, akhirnya reproduksinya juga berkurang. Ini yang disebut inbreeding ya. Ini juga contoh-contoh hasil inbreeding, ada yang menjadi albino, ada yang seperti gajah juga mengalami itu. Tekanan silang luar itu berarti dia terjadi perkawinan dengan spesies yang berkerabat dekat. Artinya mungkin dia salah satu harimau dengan singa. Walaupun harimau kalau di Sumatera kan nggak ada ininya lagi ya. Tapi kalau di Afrika itu masih ada beberapa spesies yang berkerabat dekat dan mungkin saja terjadi perkawinan. Karena dari kerabatnya sendiri, dari jenisnya sendiri, itu nggak ada lagi, maka dia kawin dengan spesies yang lain atau yang berkerabat dekat. Nah ini kan secara fisiologis, morfologis, itu nggak mungkin, atau tidak, kemungkinan terjadi itu sangat kecil. Tapi kalau dalam kondisi tertentu, ya itu tadi, karena nggak ada yang lain, ya itulah yang dinikahi. Ya. Ting Tresno Jalaran Prawono Senilio. Ya, itu aja akhirnya lain jadi jodoh. Nah ini akibatnya apa? Mungkin dia bisa menghasilkan keturunan, misalnya lion dengan tiger, itu ada liger. Kemudian ada sources, zebra dan horse. Ini bisa menghasilkan, tapi kan aneh individu. Dan mungkin ini tidak bisa eksis, dia tidak bisa berkembang biak. Ada yang singa tapi mukanya harimau, tapi ini editan ya, ini hanya mengilustrasikan bahwa ada sebelah kuning, sebelah putih, sebelah hitam. Ini juga dan misalnya kuda dan keledai itu bisa menghasilkan keturunan, tapi anaknya tidak bisa berkembang biak dengan baik. Hanya variasi genetiknya menjadi kacau. Juga ada istilah NEPS atau ukuran populasi efektif atau NE ya. Ini tadi masih terkait dengan berapa sih jumlah efektif population size, ya, ukuran populasi yang efektif. Berapa jumlah breeding male, breeding female, gitu ya. Maksudnya ini individu yang sehat secara reproduksi, yang bisa melahirkan, bisa melakukan perkawinan. Kalau semuanya betina kan nggak bisa juga berkembang biak. Begitu pula semuanya jantan nggak bisa juga berkembang biak. Ada jantan dan ada betina, tapi yang sehat secara reproduksi hanya betinanya, nggak bisa juga berkembang biak. Jadi harus, belum lagi dipengaruhi oleh ini perbandingan jenis kelamin yang tidak seimbang. Misalnya ini bisa menghasilkan akhirnya efektif population size-nya menjadi kecil. Misalnya ada spesies yang dia sistem perkawinannya tadi saya contohkan monogami misalnya. Berarti kan monogami itu satu jantan, satu betina. Kemudian seks rasio perbandingan antara jantan dan betina itu misalnya di situ ada 100 lah ya, 100 individu dengan seks rasionya 1:5. Berarti kan misalnya satu jantan 5 betina. Berarti efektif population size-nya ada berapa? Ada 100, dia monogami, berarti kan satu jantan satu betina untuk bisa bereproduksi, seks rasionya 1:5. Berarti populasi yang benar-benar bisa berkembang biak itu berapa jumlahnya? Satu jantan 5 betina, 1:5 kan? Populasinya ada 100. Berarti ada berapa? Ayo, ada berapa? 1:5, jantannya berarti ada berapa? Kalau dari 100, 1/5 10. Berarti pasangannya ada berapa? 5, 1.
Ada 10 pasang. 10 juga. Berarti ada 10 pasang kan? Ya, Berarti populasi efektif, population size-nya kan berarti cuman 20, meskipun populasinya tadi 100. Kan betina yang lain nggak punya pasangan. Cuman ada 10 jantan. Yang 90 nganggur. Iya kan? Walaupun dia bisa bereproduksi, walaupun sehat, ya dia nggak bisa juga melahirkan. Nggak mungkin. Siapa yang mau membuahi dia? Karena jantannya nggak ada. Kecuali sistem perkawinannya poligami. Satu jantan, beberapa betina. Mungkin itu. Satu jantan, berapa? 2-3 betina. Berarti kan betina-betina itu ada yang memang bisa juga. Jadi sistem itu juga bisa berpengaruh pada efektif population size. Kemudian variasi kemampuan reproduksi, tadi saya contohkan dari 90 betina belum tentu semuanya bisa bereproduksi, mungkin faktor sakit, faktor kesehatan, faktor yang lain sehingga dia dari 10 tadi yang oke lah misalnya menjadi pasangan berjantan. Bisa jadi mungkin kan ada yang mati, bisa, nggak bisa. Dan yang ketiga karena perubahan efek penyusutan populasi terkait dengan penurunan jumlah di dalam populasi itu sendiri. Nah ini saya contohkan tadi ada monogami, harem, poligami, struktur sosial. Ini bisa berpengaruh pada efektif population size. Menjadi perbandingan jenis kelamin yang tidak seimbang karena peluang acak, kematian selektif, pemanenannya jenis tertentu oleh manusia, ini mengakibatkan perbandingan jenis kelamin yang tidak seimbang. Jadi seks rasionya tadi tidak seimbang. Akibatnya adalah ya tadi efektif populasinya tidak efektif. Misalnya harimau itu kecenderungannya yang diburu, bukan yang diburu ya, kecenderungannya peluang harimau yang tertangkap itu lebih banyak harimau jantan dewasa. Mungkin karena faktor dia umurnya luas, mungkin juga faktor dia interaksi dengan manusia mungkin lebih intens daripada yang betina, sehingga yang terekod ya, harimau yang terekod diburu oleh pemburu itu adalah jantan. Nah kondisi itu kan bisa mengakibatkan individu jantan di dalam populasi harimau liar itu berkurang sehingga seks rasionya tidak terpenuhi lagi. Akibatnya adalah tadi harimau itu seks rasionya sistem perkawinannya kalau nggak salah 1:, idealnya adalah 1:2, 1:, berarti dia tidak monogami, satu jantan itu bisa 2 atau 3 betina membuahi 2 atau 3 betina. Kalau satu jantan hilang, maka bisa 2 atau 3 betina yang tidak bisa dibuahi oleh tidak ada jantan. Sehingga menimbulkan semakin dia mengecil populasi. Variasi kemampuan reproduksi, kemudian efek penyusutan populasi. Nah ini juga yang mempengaruhi hanyutan genetik tadi, perubahan demografik itu angka kelahiran, angka kematian, laju kelahiran, laju kematian yang kita pelajari dalam populasi. Ini kan bisa merubah struktur dan komposisi populasi. Berapa banyak individu yang muda, berapa individu yang dewasa, dan seterusnya. Itu bisa berpengaruh pada struktur populasi secara umum yang pada akhirnya adalah mengakibatkan pada hanyutan genetik. Gitu ya. Dan yang ketiga variasi lingkungan. Variasi lingkungan ini bisa biologi atau bisa abiotik. Kalau biologis ya berarti dia persaingan, kemudian perburuan antara predator dan mangsa. Ini juga bisa mempengaruhi ukuran populasi menuju populasi yang semakin kecil. Yang abiotik ya faktor kebakaran misalnya, pemanasan global dan faktor yang lain, banjir. Nah komponen-komponen itu
menyebabkan semakin kecil populasi, maka semakin mudah dia menuju pada extinction vortex atau kisaran kepunahan. Semakin kecil populasi, maka semakin peka dia pada gejolak yang diakibatkan oleh tadi faktor lingkungan, variasi demografik, variasi genetik. Nah, ketiga faktor ini akan mendorong populasi untuk menuju pada kisaran ya, extinction vortex. Kalau populasi gede mungkin enggak masalah dia, tapi semakin kecil maka pusarannya itu semakin cepat. Ini seperti pusaran kalau Anda mungkin Anda pernah melihat punya bak gitu ya, punya bak mungkin bak cuci piring gitu ya. Anda isi air penuh, kemudian sumbatnya itu dibuka. Ketika airnya masih pada bagian level atas itu kan tidak terlihat tuh ininya apa namanya, turunnya air itu tidak terlihat. Semakin dia pendek apa namanya, semakin sedikit volume airnya, maka dia akan semakin cepat putarannya itu menuju pada satu titik lubang keluarnya air. Kira-kira populasi juga seperti itu. Pada populasi yang besar, maka dia jurang menuju kepunahannya. Kalau saya analogikan tadi lubang apa namanya, bak cuci piring itu tadi adalah menuju kepunahan, maka kecepatan menuju kepunahan itu semakin cepat ketika jumlah airnya sedikit, juga jumlah populasinya semakin sedikit. Nah, ini kira-kira gambarnya seperti ini. Kalau dia banyak populasinya nggak kelihatan, tapi semakin kecil maka dia akan semakin cepat ya menuju ke titik kepunahan. Kita gambarkan prosesnya seperti ini, pusaran kepunahan. Tadi dimulai dengan ukuran populasi yang rendah. Ini akibat ini tadi variasi lingkungan, bencana alam, juga oleh faktor manusia, habitatnya yang rusak, degradasi lingkungan, fragmentasi habitat, pemanenan atau over exploitation, dampak negatif introduksi spesies invasif kemarin. Nah, ini akan memicu meningkatnya hanyutan genetik, meningkatkan tekanan silang dalam, populasinya terpisah dan populasi terbagi dan terpisah atau terisolasi, variasi demografinya semakin tinggi, yang pada akhirnya ujungnya adalah ukuran populasi efektif yang rendah yang mengakibatkan pada kepunahan karena tidak ada lagi reproduksi di dalam. Gambaran extinction vortex. Ya, kalau di Sumatera Anda lihat biasanya ada harimau, kemudian ada tapir, badak, gajah, dan spesies-spesies mamalia besar yang lain. Ini mungkin yang sekarang menuju jurang kepunahan itu adalah badak Sumatera. Populasinya memang sangat sedikit sekali. Mungkin menyusul nanti harimau Sumatera. Kemudian gajah. Nah, tapir, beruang ini mungkin masih populasinya masih cukup gitu ya. Tapi kalau dibiarkan terus-terusan juga mungkin dia akan menuju kepada tadi masalah-masalah ini. Karena kan masih terjadi nih habitat loss, pollution, overexploitation, exotic species. Sehingga ini juga ada yang terfragmentasi, ada yang terisolasi, menimbulkan masalah-masalah genetik, populasi dan sebagainya. Tahapan itu. Maka dalam menentukan strategi konservasi pada tingkat populasi atau pada spesies memang diperlukan upaya-upaya yang besar, bukan hanya kita melindungi dalam arti menentukan undang-undang, menyiapkan taman nasional, penegakan hukum dan sebagainya, tapi dari aspek ekologi dan biologi juga kita harus memahami secara komprehensif spesies tersebut. Bagaimana lingkungannya, bagaimana distribusinya, bagaimana interaksi dia dengan faktor biotik, dengan faktor abiotik, morfologinya seperti apa, fisiologinya, demografi, perilaku, genetika. Sehingga konservasi kemarin kan bukan cuman
disiplin ilmu yang beberapa disiplin ilmu, tapi multidisiplin ilmu, termasuk dalam biologi sendiri. Biologi bukan hanya orang konservasi saja yang harus, tapi orang yang harus taksonominya tahu, fisiologinya tahu, demografinya, perilaku, dan seterusnya. Ini sangat luas. Nah, ini bisa dikumpulkan secara langsung melalui riset, penelitian, atau juga melalui hasil-hasil penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Atau kita bisa melakukan secara langsung dengan memantau, misalnya dengan kamera trap, dengan cara-cara yang lain ya di lapangan. Banyak metode yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi itu. Yang pakai radio color misalnya, ada pernah kenal ini, kita ingin mengetahui perilakunya, daerah penyebarannya. Ada yang pakai tracing dengan jejaknya, ada yang pakai kamera trap. Mungkin sekarang sudah pakai drone atau pakai teknologi remote sensing, pakai inframerah, pakai alat-alat yang lainnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang spesies tersebut, sehingga ketika kita merumuskan konservasinya, strategi konservasinya itu sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan oleh populasi tersebut. Dan pemantauan ini memang tidak bisa dilakukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, karena kadang-kadang kerusakan yang terjadi saat ini dampaknya tidak bisa dilihat saat ini, dampaknya bisa dilihat jauh dari tempat itu atau dalam kurun waktu yang lama. Tragedi Minamata misalnya, kemudian hujan asam, polusi udara, pencemaran limbah. Itu daerah hulu sana orang nambang emas, daerah hilir yang terkena tiling emas. Jadi mesti memang ada long term ecological research, bagaimana mempelajari perubahan lingkungan itu. Nah, ini ada banyak cara, di antara lain dengan PVA, Population Viability Analysis. Ini bagaimana kita memotret future population, forecast, ya, memperkirakan populasi harimau di sekian tahun yang akan datang itu seperti apa, ancamannya apa, berdasarkan apa yang kita ketahui saat ini. Misalnya dengan PVA, kita bisa memprediksi ya, berapa tingkat kematiannya, carrying capacity-nya berapa, dan seterusnya. Bisa sampai menggambarkan peta seperti ini. Kalau dalam waktu 20 tahun misalnya, dia peluang untuk populasinya itu ada berapa. Ini ada di sini ya, peluang sekian tahun berapa. Sehingga kita bisa tahu tuh, kalau dibiarkan kondisinya seperti ini tanpa ada intervensi, misalnya di situ faktor yang paling berpengaruh adalah perburuan liar. Nah, kalau itu tidak diperbaiki, maka sekian tahun populasi harimau akan punah misalnya seperti itu. Jadi dengan lebih mudah kita bisa menentukan apa yang harus dilakukan kalau kita melakukan studi seperti ini daripada hanya meraba-raba. Misalnya efek perburuan liar, kalau tidak ada intervensi atau less than 1% of the kurang dari 1% saja perburuan dari populasi yang ada, itu akan berdampak sangat dramatis terhadap populasi harimau. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Populasi harimau itu sangat berubah. Ini peluang untuk dia bisa bertahan hidup ya. Anda nggak perlu paham betul. Ini hanya ilustrasi bahwa ada banyak cara, ada banyak metode yang bisa kita dalam upaya-upaya untuk melindungi tadi populasi, termasuk metapopulasi. Itu kan ada istilah-istilah yang bisa digunakan dalam konservasi pada tingkat populasi atau spesies ya. Nah, kalau pada tingkat pembentukan tadi kan itu in situ atau in situ ya. Nah, kemudian bisa juga dalam perlindungan populasi, strategi konservasi pada tingkat spesies atau populasi itu dengan membentuk populasi baru.
Untuk populasi baru itu bisa dilakukan apabila memang habitat itu benar-benar rusak, nggak bisa lagi diperbaiki, sehingga harusnya spesies yang ada di situ, individu di situ diambil dan dipindahkan, maka dia membentuk individu baru. Contohnya orang hutan di Bukit 30 misalnya, itu kan sebenarnya introduksi membentuk populasi baru. Orang hutan yang dipelihara oleh manusia, kemudian dia dikarantina, dilatih supaya dia bisa hidup liar, supaya di situ terbentuk populasi baru, karena di tempat lain nggak mungkin lagi. Itu contoh pembentukan populasi baru. Ada 3 macam pembentukan populasi baru. Program namanya reintroduksi, kemudian ada penambahan, augmentasi, dan program introduksi. Reintroduksi itu mengembalikan spesies ke habitatnya semula di daerah penyebarannya. Kalau gajah ya di Sumatera, harimau Sumatera ya di Sumatera. Itu reintroduksi karena memang dulu rumahnya di situ. Orang hutan Sumatera ya di Sumatera. Kalau orang hutan Sumatera kemudian dibentuk populasi baru di Kalimantan, baru itu namanya introduksi karena itu di luar daerah penyebaran. Nah, bagaimana kalau populasinya sudah ada? Misalnya Jalak Bali itu kan di Taman Nasional apa namanya di Bali. Taman Nasional Bali Barat. Habitatnya di situ. Populasinya berdasarkan survei misalnya tinggal 10. Padahal di penangkaran itu orang sudah berhasil menangkarkan, mengembangbiakan. Kemudian melalui proses seleksi, melalui proses yang ketat, maka dilepaslah 100 ekor, 100 individu jalak Bali ke habitatnya semula. Berarti itu namanya augmentasi, penambahan ya. Karena di alam sudah ada 10. Cuman agar dia memenuhi batasan minimal populasi yang ada di alam, maka ditambahkan individu-individu baru pada populasi yang sudah ada. Kalau reintroduksi atau introduksi tadi di situ sudah nggak ada lagi. Misalnya orang hutan di Sumatera sudah nggak ada sama sekali. Maka diambil dari daerah lain yang masih ada atau dari kebun binatang misalnya dilepas liarkan. Itu namanya reintroduksi. Kalau di daerah penyebarannya namanya reintroduksi, di luar daerah penyebarannya disebut introduksi. Augmentasi ini termasuk penyu juga augmentasi. Ada yang disebut tadi menambahkan jumlah individu ke dalam populasi yang sudah ada, atau kadang-kadang kalau penyu ini namanya head starting. Jadi kita mengambil masa-masa kritis spesies dalam kehidupannya ya, individu tersebut dalam siklus hidupnya. Penyu itu kan paling kritis ketika dia setelah menetas sampai dia menjadi tuki. Untuk bisa lepas ke lautan tuh mungkin dia harus perlu energi yang banyak karena di situ ada predator, ada macam-macam, sehingga hanya sedikit yang bisa. Nah, di ujung genteng misalnya di Jawa Barat ya, itu ada penangkaran penyu nih. Jadi telur-telur penyu itu diawasi, diambil, ditetaskan, kemudian dipelihara sampai dia benar-benar mampu untuk bertahan hidup. Kemudian secara periodik dilepaskan kembali ke laut. Itu namanya head starting. Ya. Augmentasi tapi tipenya head starting. Jadi dia pendekatan pada masa rawan ya, saat rawan dalam kehidupan. Kalau ini tadi introduksi, misalnya gorila ke Sumatera itu kan introduksi, karena nggak ada gorila di Sumatera dalam sejarah. Dan dalam prosesnya juga tidak mudah sekali. Kalau Anda pernah ke Bukit 30 misalnya, ke orang hutan, nggak bisa sembarangan orang ke sana, harus dites bebas penyakit apa namanya paru-paru itu apa TBC tidak, kemudian dia bukan diabetes apa namanya itu yang BC itu ya, saya lupa namanya. Kita harus benar-benar sehat ke situ, nggak bisa sembarangan. Dan melepaskan spesies itu juga nggak bisa sembarangan mestinya. Dia harus benar-benar
bebas dari penyakit, kemudian bisa dipastikan bisa bertahan hidup. Kalau harimau bertahun-tahun dipelihara di kebun binatang, tiba-tiba dilepas di hutan, kira-kira bisa bertahan hidup nggak? Bisa nggak? Mungkin nggak bisa. Dia nggak tahu mungkin itu makanannya babi, itu makanannya, dibiarin aja malah diajak mainan kali ya. Karena naluri itu nggak bisa dibentuk. Ya, cara berburu dan sebagainya itu harus makanya di tumbling itu ada penangkar, bukan penangkar, ya karantina ya hewan harimau sebelum dia benar-benar dilepas liarkan. Di situ harimau diajari untuk berburu, untuk belajar dari hidup secara liar. Ya, memang kodrat dia. Nah, exit yang itu tadi yang in situ, yang ex situ ini diantara lain ya, cepat aja. Ini ada kebun binatang, kebun raya, arboretum, bank benih. Saya yakin Anda semua mungkin pernah ke sini. Maksud saya bukan di Colchester Zoo ya, tapi di Taman Ringo Zoo. Taman Ringo Zoo ya. Kebun binatang, taman rimba, kebun raya ini, akuarium Suprimatas Sumaser ini di Jakarta ya. Kemudian ada ini ikan, konservasi ikan di SeaWorld. Kemudian ada kebun raya di Bogor dengan berbagai jenis tumbuhan yang ada di situ. Kebun raya ini Jambi kita sebenarnya juga punya kebun raya Bukit Sari ke arah Tebu itu ya, ke setelah Batangan. Juga ada Sultan Taha gitu misalnya, kebun taman hutan kota itu termasuk, arboretum tanaman obat-obatan itu termasuk kan konservasi ex situ. Nah, tadi pada tingkat populasi atau spesies ada lembaga-lembaga yang membuat ranking tingkatan dia masuk dalam kategori apa. Dia salah satunya adalah IUCN, International Union for Conservation of Nature, Flora and Fauna. Ini dia berubah, tidak hanya 5 kategorinya, ada bermacam-macam perubahan, tapi ini yang umum ya. Anda mungkin bisa pernah mendengar hewan yang masuk dalam kelompok rentan, misalnya vulnerable, terancam, endangered, critically endangered, kritis. Ini yang 3 yang tertinggi ini ya, berarti critically endangered, dan vulnerable. Critically endangered itu kan dia kritis, dikit lagi dia extinct in the wild. Berarti extinct in the wild itu dia punah di alam, nggak ada lagi ditemukan di alam dimanapun di habitat aslinya. Mungkin di kebun binatang masih ada extinct in the wild. Tapi ada kriteria lagi sebenarnya di atas ini yang extinct, punah secara ekologi. Punah ekologi itu ya berarti walaupun dia ada di alam, tapi secara ekologi populasinya nggak mungkin lagi bisa berkembang. Tadi saya contohkan harimau tapi tinggal 1 di hutan Sumatera. Ya tinggal nunggu matinya saja kan. Atau ada 2 tapi jantan semua. 10 tapi betina semua. Ya, mungkin nggak bisa berkembang dia. Di bawahnya ada endangered, kemudian vulnerable, itu rentan terhadap kepunahan, berarti dia kan tahap berikutnya menjadi endangered. Di bawahnya ada NTM, mendekati terancam, threatened, less concern, berarti dia belum diperhatikan dengan lebih baik gitu ya. Kemudian data deficient, berarti tidak ada data untuk dia dimasukkan ke dalam tingkatan kategori ini. Bahkan ada yang tidak dievaluasi. Tidak dievaluasi itu berarti kan dia tidak dipantau, tidak diperhitungkan lah. Misalnya burung gereja itu mungkin not evaluated karena dia tidak
populasinya besar, atau burung-burung emprit misalnya, mungkin masuk sebagian besar not evaluatif. Kan data division ini dia mau dievaluasi tapi nggak ada cukup data untuk itu. Ada yang tidak diperhatikan dengan khusus, college concern, extension, dan seterusnya. Sampai pada tahap yang paling tinggi adalah extinct. Kalau extinct ini ya berarti dia sudah punah. Extinct. Tidak ada di penangkaran, tidak ada di habitat liar. Misalnya harimau Bali. Atau dinosaurus yang paling pasti. Dan banyak spesies lain yang sudah masuk ke extinct. Ini gambaran ilustrasi saja berapa banyak spesies-spesies atau kelompok takson yang masuk dalam kriteria-kriteria tersebut. Ya, harimau Bali extinct punah, nggak ada lagi berarti. Extinct in the wild, kemudian di penangkaran juga nggak ada lagi. Ini spesies asli Indonesia yang masih bisa kita lihat di dunia nyata, bukan cuma gambar. Kalau kita melestarikan alam dengan baik, artinya ini sudah punah gitu ya. Harimau Jawa nggak ada lagi, tikus gua ini benar-benar punah, nggak ada lagi di alam. Harimau Bali, kuau bergaris, garis, tikus hidung panjang, tikus pohon Verhoeven, ini nggak ada lagi, ini punah. Ini Indonesia. Ini extinct in the wild animation, Tasmanian wolf. Jadi dia ini kalau nggak salah individu terakhir Tasmanian wolf yang ada di kebun binatang. Di alam udah nggak ada lagi. Spesies atau subspesies that are extinct in the wild. Ini yang lainnya. Like soft cell turtle, apa namanya, soft cell. Jadi dia karapasnya itu yang lembut berwarna hitam. Yang mana spesiesnya Anda bisa cari lagi. Kemudian yang critically endangered tadi. Pongo pygmeus, badak Jawa, gajah Sumatera, harimau, itu masuk ke sana. Tapi saya tadi bilang kan, diam bergetar di ketawa. Warna level tentang beberapa spesies. Saya pikir ini sudah masuk kategori berikutnya nih, bukan? Ini kucing namanya flat-headed cat. Flat-headed cat, kucing ini kepalanya itu datar. Rasanya sudah masuk, bukan hanya fauna lab, sudah terancam. Dugong, babi nusa mungkin sudah, ini kuau, kuau ini mendekati terancam, tidak terlalu belum diperhatikan. Ini kucing hutan ya, mungkin sekarang sudah masuk. Dan upaya-upaya konservasi pada tingkat populasi atau spesies ini sebenarnya sudah banyak dilakukan, bahkan pada tingkat nasional dan internasional sudah ada perjanjian-perjanjian. Entah itu apakah perjanjian perdagangan, perjanjian pemanfaatan, konvensi-konvensi dalam perlindungan, itu sudah cukup banyak. Misalnya Anda pernah mendengar mungkin CITES. CITES itu mengatur perdagangan satwa. Ya. Ada yang mengatur burung migran. Dan seterusnya. Jadi ini masuk dalam hal itu. Nah ini konservasi pada tingkat populasi atau spesies. Sampai di sini ada pertanyaan. Nampaknya yang satu slide lagi yang komunitas Anda bisa ini lagi di rumah ya. Waktu kita sampai jam 14 lewat berapa jam? Oh, 14.30. Ada pertanyaan dari sini? Pak, saya mau nanya, Pak. Iya, silakan. Siapa? Imam, Pak. Ya, silakan. Iya, ini kan
pertanyaan terkait dengan konservasi ya Pak. Dari tadi kan kita membahas tentang konservasi, penyusutan hutan, terus juga kepunahan spesies. Nah, beragam upaya itu kan sebenarnya udah juga dilaksanakan ya Pak ya dengan beberapa lembaga-lembaga konservasi. Nah, di Indonesia itu kan kita punya ini Pak ya. Untuk lembaga Suaramu konservasi. putus-putus. Mama. Putus-putus ya. Oh iya, oke Pak. Saya ulangi Pak. Jadi kan dari awal kita membahas tentang konservasi, terus juga tentang ini Pak, penyusutan wilayah hutan, dan juga kepunahan spesies. Nah, sebenarnya itu kan beragam upaya itu tuh udah dilakukan ya Pak ya, oleh beberapa lembaga-lembaga konservasi, kayak ZSL, FZS, dan sebagainya. Terus Pak, sebenarnya kan di Indonesia itu ada lembaga-lembaga seperti BKSDA, KLHK, dan juga yang lainnya Pak dari pemerintahan. Nah, terus pada faktanya untuk penyusutan hutan itu kan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Pak, seperti perusahaan tambang, terus perkebunan monokultur begitu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apa yang terjadi pada lembaga pemerintahan tersebut Pak, sehingga apa ya, untuk perizinan pada perusahaan yang membuka lahan itu bisa lolos izin gitu Pak. Soalnya kan kalau misalnya untuk upaya pelestarian sebenarnya itu kan mudah ya Pak ya, tinggal menggunakan undang-undang yang berlaku. Jadi kembali lagi pada ketegasan dari undang-undang tersebut begitu Pak. Nah, ingin saya tanyakan itu tadi Pak. Jadi yang terjadi pada lembaga-lembaga pemerintahan seperti KLHK, BKSDA dan lainnya itu bagaimana Pak? Kok bisa sampai sekarang itu tuh bisa terjadi? Terima kasih Pak. Yang terjadi karena korupsi. Korupsi itu kan merusak semua sendi-sendi kehidupan. Secara teoritis tidak boleh, tapi kalau disogok boleh. Korupsi kan, korupsi dalam banyak hal. Gitu ya. Undang-undang sudah menyatakan bahwa misalnya kawasan hutan nggak boleh dikonversi menjadi lahan perkebunan, tapi kenyataannya di lapangan entah itu masyarakat, individu, karena tidak semua perusahaan ya, ada perusahaan yang legal, atau diam-diam dengan memanfaatkan masyarakat, orang-orang pendatang, kalau orang lokal jarang yang ini, tapi dia terintimidasi oleh orang-orang luar, bisa jadi kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi ditambah menjadi kebun atau menjadi hal yang lain. Nah itu kadang-kadang juga oknum Taman Nasional, petugasnya juga terlibat di situ. Lagi-lagi kan kalau di situ dia terlibat berarti dia kan korupsi juga kan. Jadi ada keuntungan-keuntungan yang dia dapatkan dari itu semua. Ya, secara aturan kita sudah cukup banyak. Bahkan kalau aturan ditumpuk itu melebihi jumlah satwa yang ada di Indonesia mungkin. Kalau aturan-aturan itu ditumpuk, jumlah satwanya lebih jumlah aturannya lebih banyak daripada jumlah satwa yang mau dilindungi atau satwa liar. Tapi kan yang penting kan bukan aturan, tapi aturan penting, tapi yang penting lebih penting lagi adalah implementasi. Dan implementasi itu bisa dijalankan dengan baik apabila pemerintah punya integritas yang baik, masyarakat punya kemauan juga mematuhi. Jadi dua-duanya ya. Kadang-kadang kita kan ini sudah masuk dimensi, makanya konservasi kan kemarin banyak aspek ya. Sudah memasuki dimensi budaya, sudah memasuki dimensi politik itu yang berat gitu ya, susah. Saya sudah beberapa tahun terlibat bekerja sama dengan Taman Nasional itu bekerja sama, tetapi justru sekarang terjadi pergeseran gitu ya, pergeseran anggapan. Kalau dulu kami bekerja dengan Polhut itu tidak banyak menuntut, bahkan mereka senang ketika kita ajak ke lapangan, kemudian kita kasih uang saku tahun 2000-an atau itu masih 25.000 sehari gitu ya. Semakin kesini saya lihat tuntutan Taman Nasional itu semakin tinggi, Polhut harus dibayar sesuai standar pemerintah, langsung misalnya sehari harus 370.000 itu saja ya.
belum masih menolak, mereka nggak mau ke hutan. Padahal kan LSM, lembaga-lembaga seperti itu kan memberikan supporting untuk perlindungan, tapi justru dianggap sebagai apa ya? Bukan sebagai mitra gitu kalau menurut saya seperti itu. Itu kan hal-hal yang sudah terjadi pergeseran seperti itu ke arah sini. Saya nggak tahu salahnya di mana. Mungkin juga termasuk pendidikan kali salah di situ. Bagaimana mendidik seorang, kalau itu polhut, benar-benar polhut yang berintegritas, polhut yang memang benar-benar mencintai pekerjaannya. Kalau orang sudah mencintai pekerjaannya, untuk matinya di situ, pasti saya yakin dia akan mendedikasikan semuanya untuk itu. Dia tidak mungkin mau disuap, jadi memang itu sudah complicated ya. Belum lagi masyarakatnya sendiri yang memang lemah terhadap pengakuan itu. Tapi itu juga dipicu oleh banyak hal, mungkin kecemburuan. Perusahaan kok boleh, kami kok nggak boleh. Misalnya orang luar boleh kok kami nggak boleh, dan sebagainya. Jadi memang banyak aspek, belum unsur keserakahan, sebagainya. Nah itu mengurainya memang bukan hanya Kementerian Kehutanan, tapi juga semua aspek, termasuk pendidik, termasuk guru, termasuk orang tua, termasuk kesadaran. Dan ingat, konservasi itu bukan hanya satwa liar yang ada di hutan. Keanekaragaman hayati itu termasuk apa hal terkecil yang ada di lingkungan kita, lingkungan rumah kita. Ya, orang kehutanan mungkin urusi hutan. Itu yang terlihat jelas ya, karena itu terkait vegetasi. Ya. Tapi di lingkungan kita juga kita harus membangun. Dan memang faktor korupsi itu memang penting sekali, itu harus di ini keserakahan, korupsi, selama masih bisa dibeli ya susah, menegakkan hukum itu susah. Itu mungkin memang jawabannya apa ya, klise, tapi ya kondisi seperti itulah yang terjadi di lapangan. Makanya kita harus mengambil peran di mana. Kalau semuanya kita mengambil peran ya susah, enggak. Pening sendiri kita. Maka lakukan apa yang bisa kita lakukan, kemudian bagikan kan gitu. Kemarin Pak Narto ini kan lakukan, kemudian bagikan itu mungkin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, dengan harapan dia bisa menularkan perilaku yang baik dari untuk lingkungan sekitar. Itu Mam. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Kalau tidak ada mungkin yang satunya ini nanti Anda bisa, dia lebih ke pembentukan taman nasional misalnya gitu ya, karena pada tingkatan komunitas. Kalau tadi kan populasi. Nah, pada strategi pelestarian tingkat komunitas berarti kita membicara pada landscape. Jadi bagaimana kita menentukan landscape, menentukan kawasan konservasi itu mana yang diprioritaskan. Itu ada di bagian itu. Nanti mungkin saya bagikan PowerPoint-nya, Anda bisa baca lebih dalam lagi dari situ. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin teman kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa minggu depan kita berarti kan ada presentasi ya, video yang sudah diupload. Nanti mungkin setiap kelas akan ditentukan berapa orang yang akan. Teknisnya saya juga perlu kami diskusikan lagi dengan Pak Bambang dan Pak Bu Binda. Tapi semuanya harus siap kalau memang diminta untuk presentasi. Tapi tidak semua. Kalau semua waktunya mungkin tidak cukup. Oke. Sampai jumpa. Selamat berbuka. Yang berbuka, yang berpuasa dan dan rencana berbuka sampai sore. Kalau rencana berbuka sekarang ya silakan. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya.